warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Luna Agnieszka Maulawijaya, NIM 1919105011076 dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jember. Jadi aku dari kelas B PWK. Jadi sini aku mau bikin sedikit penjelasan tentang materi dari mata kuliah agrikultur yang diampu oleh Bapak Renda. Dan tugas ini dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah agrikultur. Jadi di sini aku mau menjelasin sedikit materi tentang keterkaitan Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang dalam aspek agrikultur. Jadi Omnibus Law yang sekarang ini masih marak di Indonesia ini juga berkaitan dengan aspek agrikultur. Jadi pastinya bakal berpengaruh sama perencanaan tata ruang juga. Jadi di sini aku bakal bahas 4 poin besar. Itu yang pertama ada apa sih Omnibus Law itu? Yang kedua ada perencanaan tata ruang. Yang ketiga ada agrikultur. Dan yang keempat ada keterkaitan Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang dalam aspek agrikultur. Jadi kita akan kulik satu persatu. Jadi yang pertama ada apa sih Omnibus Law itu? Perlu diketahui ya, di Indonesia ini sedang kayak hangat-hangatnya akan disahkannya RRU Cipta Karya Omnibus Law ini yang menuai beberapa kontroversi dan pertentangan di berbagai kalangan. Langsung saja kita bahas. Jadi sesuai dengan apa yang aku cari di internet, itu pengertian dari Omnibus Law sendiri adalah suatu undang-undang atau UU yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Jadi istilah hukum tersebut belakangan ini sedang marak ya di Indonesia. Pasalnya, pemerintah Indonesia sedang menyusun Omnibus Law yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ada 3 hal yang disasar pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Tiga hal ini juga pastinya sangat berkaitan ya. Tujuan dari Omnibus Law sendiri yaitu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Jadi peraturan usaha ini udah agak tidak diperketat lagi. Jadi istilahnya melonggarkan peraturan.
Jadi dari terciptanya peraturan yang longgar ini pasti juga berdampak pada perencanaan tata ruang. Jadi selanjutnya kita akan membahas apa sih perencanaan tata ruang ini. Jadi kalian yang mahasiswa PWK pasti tidak asing dengan perencanaan tata ruang. Jadi perencanaan tata ruang adalah proses yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang ini dilakukan untuk menghasilkan rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Nah, selanjutnya ada poin ketiga, yaitu adalah agrikultur. Agrikultur ini adalah suatu aspek yang juga berhubungan dan berkaitan dengan perencanaan tata ruang. Jadi pengertian dari agrikultur ini yaitu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, yang keempat di sini kita akan bahas poin paling utama, yaitu apa sih keterkaitan Omnibus Law ini dengan perencanaan tata ruang dalam aspek agrikultur. Jadi di sini ada 4 poin yang kita bahas. Keterkaitan dari Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang dalam aspek agrikultur. Yang pertama ada pemangkasan wewenang gubernur dan bupati. Jadi, kewenangan gubernur dan bupati pada penataan ruang telah dipangkas dalam Omnibus Law. Yang kedua ada penjelasan RUU tentang rencana tata ruang kawasan pedesaan. Adapun pada bagian perencanaan RUU tertulis rencana tata ruang kawasan pedesaan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten. Yang ketiga ada perubahan dan konsekuensi UU tata ruang akibat adanya Omnibus Law. Terdapat beberapa pasal pada UU tata ruang yang dihapus atau diganti. Persetujuan menteri menjadi persetujuan pemerintah pusat. Keberlangsungan pertanian di tengah Omnibus Law ini sangat terancam karena UU Cipta Kerja ini mengancam keberlangsungan pertanian berkelanjutan yang saat ini tengah diupayakan oleh para petani. Jadi kita akan bahas satu persatu poin-poin dari keempat poin yang sudah aku sebutkan. Jadi maksud dari pemangkasan wewenang gubernur dan bupati ini, yang pertama ada UU Cipta Kerja mengurangi wewenang daerah yang bertuang dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang alias UU Tata Ruang. Salah satunya adalah kewenangan soal kawasan strategis. Yang kedua, UU Cipta Kerja ini menyisakan satu bagian saja dari UU Tata Ruang sebelumnya. Pada pasal 10 ayat memuat 7 ayat soal wewenang provinsi dan pasal 11 memuat 6 ayat untuk kabupaten kota. Kewenangan daerah ini hanya sebatas pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang serta kerjasama antar daerah. Jadi pemangkasan ini seolah-olah UU Cipta Kerja ini memangkas wewenang dari bupati dan gubernur dalam perencanaan tata ruang dalam aspek agrikultur.
Lalu ada perubahan dan konsekuensi UU Tata Ruang akibat adanya Omnibus Law. Ini yang pertama ada pasal 8 ayat 4 UU Tata Ruang dihapus. Yang kedua ada pasal 9 ayat 1 UU Tata Ruang juga diganti. Yang ketiga pasal 18 dalam rancangan Undang-Undang RUU Cipta Kerja merevisi Undang-Undang UU Nomor 26 Tahun 2007. Yang keempat ada penghapusan rencana penataan kawasan agroprioritas. Yang kelima ada konsekuensi. Jadi konsekuensinya ini terjadi ketika daerah ingin menetapkan rencana tata ruang wilayah RT/RW atau rencana detail tata ruang atau RDTR. Jadi ada perubahan dan beberapa konsekuensi ya dengan adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini. Dan hal tersebut juga menuai banyak kontroversi. Walaupun sepertinya kayak menuai banyak kontroversi, ini juga memiliki beberapa dampak positif ya, sesuai dengan tujuan adanya Omnibus Law tadi. Jadi keberlangsungan selanjutnya ada keberlangsungan pertanian di tengah Omnibus Law. UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini akan mengancam keberlangsungan pertanian berkelanjutan yang saat ini tengah diupayakan. Dengan adanya Omnibus Law ini, konversi lahan sawah ke non pertanian akan lebih masif karena aturan yang dinilai lebih longgar. Konversi lahan yang semula diatur ketat menjadi lebih longgar. Jadi ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, adanya perubahan dari RUU ini itu sangat berdampak pada banyak masyarakat ya. Adapun dampaknya itu ada dampak negatif maupun positif. Salah satu dampak negatifnya itu ya ini masifnya konversi lahan yang dari pertanian ke non pertanian. Hal tersebut itu juga bukan berdampak kepada petani saja, tapi juga masyarakat sekitar. Misal lahan pertanian dikonversi menjadi beberapa permukiman. Nah, hal tersebut kan akan mengakibatkan kepadatan penduduk yang tinggi dan juga akan menimbulkan dampak lain kepada masyarakat sekitar. Misal kalau ada kepadatan penduduk yang tinggi dan adanya beberapa bangunan yang dibangun, itu akan menimbulkan misal ada pabrik ataupun semacam gudang-gudang, pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah. Nah, terus hal tersebut juga bakal berdampak pada masyarakat sekitar dan berdampak pada lingkungan. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dari yang sudah saya bahas tadi, menurut saya kesimpulannya yaitu keterkaitan UU Cipta Kerja dengan perencanaan tata ruang dalam aspek agrikultur ini dapat diambil dari suatu gambaran bahwasanya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini dinilai ya akan mengancam keberlangsungan pertanian yang berkelanjutan. Nah, ini just my opinion. Jadi segitu aja pembahasan saya mengenai Omnibus Law. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Oh ya, buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut dan lebih jelasnya tentang gimana sih Omnibus Law ini diberlakukan di Indonesia dan apa saja sih sebenarnya isi dari Omnibus Law ini, kalian bisa lihat di YouTube ataupun di web, di blog. Itu banyak sekali blog, channel yang membahas tentang Omnibus Law dan kontroversinya. Dan perlu diingat lagi bahwa Omnibus Law ini tidak hanya berdampak negatif, tapi juga banyak dampak positifnya yang bisa diambil. Dan semoga saja
Omnibus Law ini akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat, oleh pemerintah. Jadi, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.